رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak, apa kabar? Siang Bu Guru, kabarnya alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Baik, hari ini ada yang tidak berangkat? Atau berangkat semua? Ada Bu. Siapa? Siti Bu. Siti. Siti kenapa kita? Itu sakit Bu. Kenapa sakit? Sakit Ya. Bu. Mari kita doakan bersama ya, semoga Siti lekas sembuh dan bisa Amin. mengikuti pelajaran pada pertemuan berikutnya. Baik, untuk mengawali pelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma Ilma warzuqni rahmah. Amin. Kalian tetap semangat ya, meskipun pembelajarannya masih daring. Semangat Bu. banget Bu. Semangatnya gimana Mbak Isna? Semangat. Alhamdulillah. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai, kira-kira dari gambarnya ada yang bisa menebak? Kurban Bu Guru. Ya, betul sekali Mbak Isna. Hari ini kita akan membahas mengenai ibadah kurban. Adapun kompetensi dasarnya itu 2.6, menghargai sikap empati, peduli, dan gemar menolong kaum du'afa sebagai implementasi dari pemahaman makna ibadah kurban. Untuk pembahasannya, nanti kita akan membahas apa itu pengertian kurban, hukum kurban, ketentuan hewan kurban, waktu dan tempat penyembelihan kurban, pembagian daging kurban, dan yang terakhir ialah hikmah pelaksanaan daging kurban. Mungkin di sini ada yang sudah pernah mendengar apa itu kurban? Sudah Bu. Apa itu Mbak Vita? Kurban ya mengorbankan sesuatu ya Bu. Mengorbankan apa ini Mbak Vita? Mengorbankan ya sesuatu yang ingin dikorbankan Bu. Kurban secara bahasa ia berasal dari kata koroba yang berarti dekat. Secara syariat, kurban artinya ibadah dalam bentuk melaksanakan penyembelihan hewan tertentu atas dasar perintah Allah Subhanahu wa taala dan petunjuk Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dengan harapan dapat mendekatkan diri kepadanya. Dalam istilah ilmu fikih, hewan kurban biasa disebut dengan nama al-udiyah, yang bentuk jamaknya ialah al-adahi. Udiyah artinya menyembelih hewan pada waktu matahari naik di pagi hari, yaitu pada hari raya Idul Adha dan hari Tasyrik. Untuk perintah berkurban antara lain terdapat dalam Quran surat Al-Kautsar ayat 1-3. Kita baca bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'toina kal kautsar. Sholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Nah, untuk artinya mungkin bisa dibacakan oleh Mbak Lina. Artinya, sesungguhnya kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak, maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu
dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Sungguh, orang-orang yang membencimu, dialah yang terputus dari rahmat Allah. Terima kasih, Mbak Lina. Untuk Sama-sama, selanjutnya Ibu. ada hukum kurban. Hukum kurban itu sunnah muakkad, artinya sangat dianjurkan bagi yang mampu. Rasulullah pernah bersabda bahwa ada 3 hal yang wajib bagi beliau dan tatawu bagi umatnya. Tatawu itu mengerjakan segala ketaatan yang sifatnya sunnah, seperti salat witir, kurban, dan salat duha. Selain itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang memperoleh suatu kelapangan, tetapi dia tidak berkurban, janganlah ia menghampiri tempat sholat kami. Hadis riwayat Ahmad dari Abu Hurairah. Hadis tersebut menjelaskan bahwa orang yang mampu berkurban, tetapi tidak melakukannya, maka hukumnya makruh. Makruh itu tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, ketentuan hewan kurban. Jenis hewan yang diperbolehkan untuk dijadikan kurban adalah yang pertama unta. Adapun ketentuannya itu yang sudah berumur 5 tahun. Kedua, sapi atau kerbau. Umurnya sudah 2 tahun. Lalu ada kambing yang sudah berumur 2 tahun. Dan yang keempat, domba atau biri-biri yang sudah berumur 1 tahun atau telah berganti gigi. Untuk catatannya, hewan di atas harus sehat atau tidak menimbulkan bahaya, organ tubuhnya lengkap, tanduknya tidak patah, tidak buta matanya, tidak pincang, telinganya tidak cacat, dan tidak kurus kering. Ya. Untuk selanjutnya ada waktu dan tempat penyembelihan hewan kurban. Waktu penyembelihan hewan kurban adalah setelah sholat Idul Adha, yaitu tanggal 10 bulan Zulhijjah, dan 3 hari tasyrik, yaitu 11, 12, dan 13 bulan Zulhijjah. Penyembelihan boleh dilakukan pada siang hari atau sore hari pada hari-hari tersebut, yaitu sebelum matahari terbenam pada tanggal 13 bulan Zulhijjah. Jadi di sini tidak ada perbedaan waktu siang ataupun malam. Yang penting batasnya ialah sebelum matahari terbenam pada tanggal 13 bulan Zulhijjah. Tempat yang disunahkan untuk menyembelih yaitu di tanah lapangan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memberitahukan kepada kaum muslimin bahwa kurban sudah boleh dilakukan dan untuk mengajari kaum muslimin tata cara kurban yang benar. Selanjutnya ada pembagian daging kurban. Kira-kira daging kurban dibagikan ke siapa? Ada yang tahu? Daging kurban dibagikan kepada fakir dan miskin dalam keadaan masih mentah, belum dimasak ya anak-anak. Apabila orang yang berkurban atau shahibul kurban menghendaki, dia boleh mengambil daging kurban itu maksimal yaitu 1/3. Nah, selanjutnya hikmah pelaksanaan kurban. Kira-kira ada yang bisa menebak hikmah dari pelaksanaan kurban itu sendiri? Nggak tahu, Bu. Hikmah pelaksanaan kurban antara lain yang pertama, lebih mendekatkan diri atau takarub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melatih diri agar bersikap dermawan, tidak rakus, dan tidak kikir. Mendidik diri untuk lebih peduli kepada sesama, dan yang terakhir menjauhkan diri dari sikap tamak, rakus, ingin menang sendiri,
sewenang-wenang kepada orang lain. Nah, Ibu punya kuis ya anak-anak. Jadi nanti ada 2 pernyataan. Apabila kalian setuju, silahkan angkat jempolnya seperti ini atau bisa pakai emoticon yang di Zoom. Kalau tidak setuju, silahkan lambaikan tangan seperti ini. Paham ya anak-anak ya? Paham, Ibu. Untuk pernyataan pertama, saat kamu mempunyai cukup harta untuk berkurban, kemudian kamu melakukan ibadah kurban karena hukumnya sunnah muakkad. Kalian setuju tidak? Betul atau tidak? Iya, bagus. Pernyataan ini betul. Untuk pernyataan kedua, sebagai panitia kurban, kita mengutamakan pembagian daging kurban untuk fakir miskin. Pernyataan ini betul atau tidak? Iya. Pinter-pinter ya, anak-anaknya Ibu ya. Betul. Nah, untuk mempermudah kalian dalam mengingat materi ini dibuat lagu ya anak-anak. Kita nyanyi bersama ya. Untuk nadanya lagu Potong Bebek Angsa. Tahu ya lagu Potong Bebek Angsa ya? Ya. Silahkan di-unmute semua. Dalam hitungan ketiga kita mulai. 1, 2, 3. Potong hewan kurban setahun sekali sebagai tanda syukur kepada Ilahi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bersama-sama potong hewan kurban. Potong hewan kurban. Kambing, sapi, unta. Berikan sedekah, fakir miskin du'afa, nikmat rasanya, enak dagingnya, Kulit. gunakan juga. Enak. Alhamdulillah, luar biasa semuanya. Nah, untuk kesimpulan hari ini, yaitu kurban artinya ibadah dalam bentuk melaksanakan penyembelihan hewan tertentu atas dasar perintah Allah Subhanahu wa taala dan petunjuk Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dengan harapan dapat mendekatkan diri kepadanya. Adapun jenis hewan yang diperbolehkan untuk dijadikan kurban tadi apa saja? Yaitu sapi, kerbau, kambing, atau biri-biri yang sehat, tidak cacat, dan sudah cukup umurnya. Waktu penyembelihan kurban adalah setelah salat Idul Adha dan 3 hari tasyrik, yaitu 10, 11, 12, 13 bulan Dzulhijjah. Daging kurban dibagikan kepada fakir dan miskin dalam keadaan masih mentah, belum dimasak. Orang yang berkurban atau shahidul kurban boleh mengambil daging kurban itu maksimal sepertiganya. Dan terakhir, tadi hikmah pelaksanaan kurban antara lain untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, melatih diri agar bersikap dermawan, mendidik diri untuk lebih peduli kepada sesama, dan menjauhkan diri dari sikap sama, rakus, serta sewenang-wenang pada orang lain. Nah, anak-anak, untuk memperdalam materi ini, silahkan nanti kalian kerjakan latihan tugas yang ada di buku ya. Untuk pertemuan selanjutnya, nanti kita akan membahas tata cara menyembelih hewan kurban. Oke, baik. Untuk mengakhiri pertemuan kali ini, marilah kita berdoa, doa kafaratul majelis bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih anak-anak partisipasinya. Dan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih. Guru.